ini kita pakai rumus yang tadi, janda titik potong, kita pakai rumus yang Y min Y-nya diketahui 2/3 dikali M2 sama dengan min 1. Gak tahu titik potongnya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang latihan soal persamaan garis lurus. Kita mulai sekarang ya. Nomor 1, kita bahas satu persatu. Persamaan garis yang melalui titik R min 3, min 2 dengan gradien 2 adalah, nah kita lihat dulu nih pertama-tama apa yang diketahui dari soal tersebut. Di sini ada satu titik yaitu min 3, min 2 dan ada gradiennya. Berarti rumus yang akan kita pakai untuk membuat garis lurus yaitu rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Setelah kita menentukan rumus, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui pada soal, yaitu kita substitusikan Y1-nya menjadi min 2, gradiennya menjadi 2, dan X1-nya menjadi min 3. Nah, di sini, ini kita sudah substitusikan, yaitu menjadi Y plus 2 sama dengan 2 dikali X plus 3. Lalu Y plus 2 sama dengan 2 dikali X sama dengan 2X, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadinya Y plus 2 sama dengan 2X plus 6. Lalu, setelah kita membuat bentuk seperti ini, kita harus memindah ruaskan mereka semua menjadi satu ruas. Di sini kita pindahkan ke arah kanan. Kita pindahkan ke arah kanan menjadi 2X min Y plus 6 min 2 sama dengan 0. Lalu 2X min Y plus 4 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan garis yang telah terbentuk dari soal yaitu min 3, min 2 dan bergradien 2. Jawabannya yaitu yang B. Selanjutnya, nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik P min 1, 2 dengan gradien 1/2 atau setengah adalah, nah kita lihat juga nih di sini apa aja yang diketahui pada soal. Di sini ada satu titik dan ada juga gradiennya. Ada gradiennya berarti kita tetap memakai cara yang sama seperti nomor 1 tadi, yaitu Y min Y1 sama dengan F dikali X min X1. Ini kita pakai rumus yang ini. Setelah itu, kita tinggal substitusikan aja nilai-nilai yang ada pada soal. Nah, kita substitusikan Y min 2, karena Y1-nya 2, sama dengan setengah dikali X min 1. Lalu Y min 2 sama dengan setengah X plus 1. Y min 2 sama dengan setengah dikali X sama dengan setengah X, dan setengah dikali 1 sama dengan setengah. Maka Y min 2 sama dengan setengah X plus setengah. Lalu seperti yang sama kayak nomor 1 tadi, kita pindah ruaskan semuanya menjadi satu ruas. Kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Menjadi setengah X min Y plus setengah plus 2. Sama dengan 0. Nah, karena di sini masih ada setengah, maka kita kalikan 2 semuanya supaya tidak ada bentuk pecahan lagi. Menjadi X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis lurus yang terbentuk dari titik min 1,2 dan gradien setengah. Jawabannya yaitu yang C. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Persamaan garis melalui titik min 2,3 dan bergradien min 3 adalah, nah pada soal nomor ini juga sama yang diketahui yaitu satu titik potong dan gradiennya. Maka rumus yang dipakai juga tetap sama yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lalu kita substitusikan lagi semuanya menjadi Y min 3 sama dengan min 3 dikali X min 2. Karena min ketemu min menjadi plus, jadinya Y min 3 sama dengan min 3 dikali X plus 2.
Lalu kita kalikan saja ya gradiennya ini ke yang X-nya. Menjadi Y-3 sama dengan min 3X min 6. Lalu kita pindah ruaskan lagi semuanya ke arah kanan ya, ke arah kiri, karena supaya X-nya yaitu positif. Ke arah kiri menjadi 3X plus Y min 3 plus 6 sama dengan 0. Nah, min 3 plus 6 sama dengan 3 berarti menjadi 3X plus Y plus 3 sama dengan 0. Maka dari itu jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini bentuknya sedikit berbeda nih, yaitu soalnya persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan 3,9. 2,5 3,9. Nah, di sini kita nggak diketahui gradiennya, tapi yang diketahui malah 2 titik. Maka dari itu, rumus yang dipakai juga berbeda. Rumusnya pakai yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Setelah kita menulis dan menentukan rumusnya, kita tinggal substitusikan aja semua nilai ini ke rumus ini, yaitu menjadi Y min 5 per 9 min 5 sama dengan X min 2 per 3 min 2, yaitu Y min 5 per 4 sama dengan X min 2 per 1. Nah, setelah bentuk seperti itu, kita harus mengkalikan silang ya. Kedua ruas ini kita kali silang. Jadinya Y min 5 sama dengan 4 dikali X min 2. Y min 5 sama dengan 4X min 8. Nah, setelah seperti ini, kita pindah ruaskan nih. Menjadi Y sama dengan 4X min 8 plus 5. Sama dengan 4X min 3. Maka dari itu, jawabannya yang A. Y sama dengan 4X min 3. Selanjutnya, contoh soal nomor 5. Persamaan garis lurus yang melalui titik 0,3 dan 4,0 adalah, nah pada soal ini juga sama ya, yang diketahui itu 2 titik dan tidak ada gradiennya. Maka dari itu, kita juga pakai rumus yang sama seperti nomor 4 tadi, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, setelah seperti ini, kita substitusikan lagi nilai-nilai yang ada pada soalnya nih ke dalam rumus ini. Menjadi Y min 3 per 3 min... ini sepertinya salah ya. Sebentar. Y min Y1, Y2. Ini dia salah penempatan ya, harusnya seperti ini. Y min 3 per Y2-nya 0 sama dengan X min 0 per 4 min 0. Nah, harusnya seperti ini ya, karena harus konsisten nih. Yang di belakang itu yang Y1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jadinya Y min 3 per min 3 sama dengan X per 4. Nah, kalau misalkan kita sudah seperti ini, kita kalikan silang lagi nih kedua ruas ini ya, menjadi berarti 4 dikali Y min 3 sama dengan min 3 dikali X, berarti menjadi min 3X.
min 3x. Lalu kita kalikan saja ya yang 4-nya ke y min 3 menjadi 4y min 12 sama dengan min 3x. Karena kita akan mencari bentuk Y sama dengan, maka kita pindah ruas nih ke kanan. Berarti menjadi 4Y sama dengan min 3X ditambah 12. Lalu, untuk mencari Y sama dengan, kita bagi semua ke 4. Min 3 dibagi 4, min 3 per 4. Min 3 per 4. X. Ditambah 12 bagi 4, 3. Berarti hasilnya Y sama dengan min 3 per 4X plus 3. Nah, di sini jawabannya sama. Tetapi caranya aja ya yang mungkin di sini kurang tepat. Karena seharusnya kita harus tetap konsisten nih untuk memasukkan nilai Y1 dan X1-nya. Nggak boleh tertukar dengan Y2 dan X2. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Ke soal nomor 6. Nah, di sini persamaan garis gambar di bawah ini adalah, nah di sini ada grafik nih. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat di mana titik perpotongan garisnya, yaitu ada di titik ini 3,0 ya. 3,0 dan di sini ada titik 0,3. Nah, karena yang di sini diketahui ada dua titik tanpa adanya gradien, maka kita memakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pakai rumus ini ya, karena yang diketahui dua titik dan nggak ada gradiennya. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang ada pada soal atau grafik tadi ya. Menjadi Y min 0 per 3 min 0 sama dengan X min 3 per 0 min 3. Nah, dari situ menjadi Y per 3 sama dengan X min 3 per min 3. Setelah seperti ini, kita kalikan silang lagi nih kedua ruasnya. Menjadi min 3Y sama dengan 3 dikali X min 3. Min 3Y sama dengan 3X min 9. Nah, karena kita akan mencari nilai Y sama dengan, kita bagi semua nih menjadi 3. Karena Y-nya kan min 3Y. Menjadi Y itu harus dibagi 3 dulu supaya jadi 1. Makanya dibagi 3 semua ruasnya. Menjadi min Y sama dengan X min 3. Karena di sini nilai Y-nya masih negatif, supaya kita jadikan positif Y-nya, maka kita kalikan semua nih, semuanya menjadi min. Jadinya Y sama dengan min X ditambah 3, atau bisa juga Y sama dengan 3 min X. Nah, jawabannya yang B, Y sama dengan 3 min X. Oke, lalu selanjutnya, nomor 7. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,6 dan sejajar garis Y sama dengan 3X plus 4 adalah, di sini kita harus lihat, di sini kita ada satu titik ya, dan di sini ada kata kunci sejajar garis Y. Kalau misalkan dia sejajar, artinya gradiennya itu sama. Gradiennya sama ya. Nah, dari persamaan garis ini, gradiennya bisa kita ketahui karena bentuk rumus gradien itu Y sama dengan MX plus C ya. MX plus C
maka gradien dari persamaan garis ini itu 3. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih, ternyata yang diketahui itu satu titik dan ada gradiennya. Maka dari itu, rumus yang kita pakai untuk mencari persamaan garis lurus yaitu rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, setelah menentukan rumus, kita tinggal substitusikan aja nih semua nilai-nilainya. Menjadi Y min 6 sama dengan M-nya sama dengan 3 ya. 3 dikali X min 2. Lalu menjadi Y plus 6 sama dengan 3X min 6. Kita tinggal pindah ruaskan aja ke arah kanan yang 6-nya, karena kita ingin mencari nilai Y sama dengan menjadi 3X min 6 sama dengan 3X min 12. Maka dari itu soal yang ini jawabannya yang B. Y sama dengan 3X min 12. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 8. Di sini ada persamaan garis yang melalui titik 2,8 dan sejajar lagi, sejajar garis 2Y sama dengan 4X min 2. Nah, dari sini kita harus mencari tahu dulu gradiennya, karena sejajar berarti gradiennya sama kan. Nah, 2Y sama dengan 4X min 2 ini kita bagi 2 dulu semuanya supaya Y-nya menjadi 1 ya, nilai Y-nya menjadi Y sama dengan 2X min 1. Nah, dari persamaan ini kita bisa diketahui nih kalau misalkan nilai 2 ini itu gradiennya atau M. Nah, setelah kita mengetahui titiknya dan gradiennya, tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi Y min 8 sama dengan 2 dikali X min 2. Y min 8 sama dengan 2X min 4. Y min 2X sama dengan min 4 plus 8. Y min 2X sama dengan 4. Ini jawabannya berarti yang D. D, oke. Selanjutnya, contoh soal nomor 9. Persamaan garis B seperti tampak pada gambar adalah, oke, di sini kita lihat dulu ya gambarnya. Yang ditanya itu ini. Yang ditanya itu garis B ini ya. Nah, garis A ini ada 2 titik perpotongan ya. Kalau teman-teman lihat, ada 2 titik di sini dan di sini. Ini tuh titiknya 0,2 dan yang di sini min 1,0. Nah, dari sini kita bisa sebentar. Dari sini kita bisa itu ya, kita bisa mencari gradiennya dulu dengan rumus Y2 min Y1 per X2, ini M sama dengan X2 min X1. Tinggal kita masukin aja nih nilai-nilainya. Di sini 2 min 0 per 0 min 1. Nah, jadinya 2 per 1 sama dengan 2. Nah, gradiennya dari garis A itu 2. Tetapi bisa kita lihat ya di gambar ini, ternyata garis A dan B itu saling tegak lurus. Dari mana kita tahu saling tegak lurus? Ini ada simbol sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini menandakan bahwa garis A dan B ini saling tegak lurus. Kalau misalkan tegak lurus, maka M-nya itu jika dikalikan dengan MA dikali MB, hasilnya itu adalah min 1. Maka dari itu, kita harus mengubah dulu nih. Yang MA ini dari 2 menjadi min 1 per 2 MB-nya. Nah, setelah kita mengetahui gradien si garis B-nya ini min 1 per 2, ini tinggal kita masukkan saja ke persamaan atau rumus Y min YB sama dengan MB per
X min XB. Menjadi Y min 0 sama dengan min setengah dikali X min 1. Nah, karena di sini masih ada setengah ya, jadi kita kalikan semua ruasnya ke 2, supaya setengahnya ini hilang, pecahannya bisa hilang. Menjadi 2Y sama dengan min X min 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ya, ini. Persamaan garis lurus yang melalui titik 6,-3 dan tegak lurus garis 2X plus 3Y min 5 adalah, oke, di sini kita ketahui satu titik ya, dan kita juga harus mencari tahu dulu gradien dari garis ini, karena kuncinya tegak lurus. Nah, dari gradien ini bisa kita ketahui 2X plus 3 min 5 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas nih, kita sisakan yang Y yang ada di sebelah kiri, menjadi 3Y sama dengan min 2X plus 5. Nah, karena untuk mencari gradien itu kita perlu bentuk Y sama dengan MX plus C, maka Y-nya harus bernilai 1, nggak boleh 3. Oleh karena itu, kita bagi nih, semua ruasnya kita bagi 3. Kita bagi 3 ya, menjadi Y sama dengan min 2/3X plus 5/3. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan gradiennya min 2/3. Tapi gradien ini bukan gradien yang akan kita pakai, karena di sini kan tegak lurus ya. Berarti tegak lurus berarti kita harus mengkalikan dulu nih, min 1. Kalau misalkan M1 dan M2-nya jika dikali akan menghasilkan min 1. Nah, makanya kita harus mengubah gradien yang tadi menjadi 3/2. Nilai 3/2 ini yang akan kita pakai untuk mencari persamaan garis lurus pada soal ini. Kita masukkan saja ya, karena diketahuinya satu titik dan satu gradien, kita masukkan ke dalam rumus Y min Y2 sama dengan M dikali X min X2. Hasilnya menjadi Y min 3 sama dengan 3/2 dikali X min 6. Tinggal kita kalikan saja sama dengan Y plus 3 sama dengan 3/2 X min 9. Lalu kita pindah ruaskan ya, karena kita di sini mau mencari nilai Y, persamaannya menjadi Y sama dengan 3/2 X min 9 min 3. Menjadi Y sama dengan 3/2 X min 12. Ini hasilnya. Maka jawabannya yang D. Oke. Nah, setelah ini kita akan bahas lagi soal-soal yang ada di sini. Oke. Sekarang soal nomor 1. Sebuah titik P yang memiliki titik potong atau koordinat 3, D terletak pada garis yang melalui titik Q-2/10 dan R1,1 jika nilai D adalah. Nah, cara mencari nilai D ini kita lihat dulu nih, karena si titik P ini berada di garis Q dan R, maka titik tersebut memiliki gradien yang sama. Nah, untuk mencari gradien yang sama ini, kita pakai rumus yang tadi, yang Y1 min Y2 per X1 min X2 sama dengan Y2 min Y3 per X2 min X3. Anggap ini itu menjadi, ini 1, ini 2, ini 3. Tinggal kita masukin aja nih nilai-nilai ini ke dalam sini, ke dalam rumus ini, menjadi D min 10 per 3 min 2 sama dengan 10 min 1 per min 2 min 1. Menjadi D min 10 per 5 sama dengan 9 per min 3. Nah, setelah itu kita tinggal kali silang saja dua ruas ini, menjadi min 3 dikali D min 10 sama dengan 9 dikali 5. Min 3D ditambah 30 sama dengan 45. Sebentar.
menjadi min 3D, kita pindah ruas ya, 30-nya ke ruas kanan menjadi 45 min 30. Min 3D sama dengan 15, nilai D-nya berarti kita pindah nih min 3-nya ke arah kanan menjadi bagi. D sama dengan 15 per min 3 sama dengan min 5. Berarti nilai D-nya yaitu min 5. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2. Oke. Persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis Y sama dengan 1/2X plus 5 dan melalui titik P sama dengan min 1,2 adalah, nah di sini sama juga nih, kita ketahui ini sejajar, berarti kita lihat dulu nih gradiennya berapa. Gradien dari garis itu, karena gradien itu bentuknya Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya dari persamaan garis tersebut adalah setengah. Karena ini sejajar, maka gradiennya tetap ya. Gradiennya sama ini yang kita akan pakai untuk membuat persamaan garis lurus baru. Nah, setelah kita ketahui nih gradiennya setengah dan titiknya min 1,2, tinggal kita substitusikan aja ke rumus ini. Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M2 per X min X1. Y min 2 sama dengan setengah dikali X min 1. Nah, karena ini masih ada setengah nih, kita pengen nih untuk menghilangkan setengah ini. Oleh karena itu, kita kalikan 2 ya, semua ruasnya dikali 2. Kali 2 menjadi 2 dikali Y min 2 sama dengan X plus 1. 2Y min 4 sama dengan X plus 1. X kita pindah ruaskan ya ke kanan menjadi X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Maka dari itu jawabannya yang C. Oke, selanjutnya. Soal nomor 3. Persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 2,5 dan min 1,4 adalah, oke, di sini kita ketahui 2 titik. Kita ketahui 2 titik dan dia adalah kata kunci sejajar. Oleh karena itu, kita harus mencari gradien dari titik-titik ini. Kita cari dulu gradiennya dengan cara apa? Kita pakai rumus yang ini. Y1 min Y2 per X1 min X2. Kita tinggal substitusikan aja ya, anggap aja ini 1 dan ini 2. Jadinya 5 min 4 per 2 min 1. M-nya sama dengan 5 tambah 4, 9, 2 tambah 1, 3, menjadi 9 per 3 sama dengan 3. Nah, karena dia sejajar, berarti persamaan garisnya juga harus memiliki gradien 3. Nah, kita tinggal lihat aja nih, karena ini bentuknya udah sama ya, bentuk di pilihannya ini udah sama, semuanya Y sama dengan MX plus C. Nah, kita tinggal lihat koefisien dari X-nya itu sendiri. Karena ini sejajar dan gradiennya diketahui 3, maka kita cari yang koefisiennya 3. Di sini, pilihan yang D yang punya koefisien X-nya 3, maka dari itu jawabannya yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Persamaan garis melalui titik min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y min 3X plus 5 adalah, nah di sini kita diketahui satu titik potong dan di sini kita juga bisa mencari nilai gradiennya. Nah, karena itu kita harus mencari dulu nih nilai gradiennya dengan cara ini. 4Y sama dengan min 3X plus 5, kita tinggal pindah kita bagi 4 ya, kita bagi 4 semua ruasnya, kita bagi 4. Menjadi Y sama dengan min 3 per 4X plus 5 per 4. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah tegak lurus, berarti kita nggak bisa pakai gradien dari min 3 per 4 ini.
kita nggak bisa pakai gradien ini, kita harus mengubahnya dulu dengan cara M1 dikali M2 harus menghasilkan min 1. Oleh karena itu, cara mencari M2-nya ini. M2 sama dengan min 1 per min 3 per 4. Hasilnya M2 sama dengan 4 per 3. Nah, nilai gradien yang inilah yang akan kita pakai untuk mencari persamaan garis yang ada pada soal ini. Nah, oke. Karena kita sudah tahu nih, ada M2 4 per 3 dan ada titik min 1,2. Nah, karena itu, kita pakai rumus persamaan garis yang Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Kita tinggal masukkan aja ya nilai-nilainya ke rumus ini menjadi Y min 2 sama dengan 4 per 3 dikali X min 1. Y min 2 sama dengan 4 per 3 X plus 1. Nah, karena ini masih ada pecahan, kita kalikan aja semuanya, kita kali 3. Semua ruasnya ya, harus semua ruas kita kali 3. Menjadi 3 dikali Y min 2 sama dengan 4 dikali X plus 1. 3Y min 6 sama dengan 4X plus 4. Kita tinggal pindah ruas ke arah kiri. Kita pindah semuanya ke arah kiri menjadi min 4X plus 3Y min 6 min 4 sama dengan 0. Min 4X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, ternyata kita ingin mencari bentuknya itu yang X-nya positif. Karena itu kita tinggal mengganti aja ya semuanya. Kita kalikan negatif menjadi 4X min 3Y plus 10 sama dengan 0. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 5. Nah, contoh soal nomor 5 ini mirip seperti yang tadi ya. Persamaan garis yang melalui titik min 3,5. Ini ada satu titik dan dia tegak lurus dengan garis 3X min 2Y sama dengan 4. Nah, karena itu kita harus mencari dulu nih gradiennya, kita cari dari sini. Nah, caranya gimana? Kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Karena itu kita harus pindah ruaskan nih, supaya Y-nya itu dia positif dan sendirian. Menjadi 2Y sama dengan 3X min 4. Nah, karena di sini masih 2Y ya, karena di sini Y-nya masih bernilai 2, maka kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 semua ruasnya. Menjadi Y sama dengan 3 per 2X min 2. Nah, dari sini kita ketahui kalau gradien dari persamaan garis itu adalah 3 per 2. M1-nya 3 per 2. Karena di sini kata kuncinya adalah tegak lurus, maka kita harus mengubah dulu nih. Kita ubah dulu M2-nya, karena tidak sama ya kalau tegak lurus itu. Dengan cara yang sama seperti tadi. M1 dikali M2 sama dengan atau harus menghasilkan nilai min 1. Lalu M1-nya diketahui 3 per 2, dikali M2 sama dengan min 1. Kita mau mencari M2, tinggal kita pindah ruaskan aja nih. 3 per 2-nya kita pindah ruas ke kanan. Menjadi min 1 per 3 per 2. M2-nya sama dengan min 2 per 3. Nah, nilai gradien yang ini yang akan kita pakai untuk membentuk persamaan garis lurus yang baru. Setelah kita mengetahui gradien M2 sama dengan min 2 per 3 dan titik min 3,5, kita tinggal menentukan rumus aja nih, rumus mana yang tepat untuk membuat persamaan garis lurus pada soal ini, yaitu rumus yang akan kita pakai adalah Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Nah, setelah kita tahu nih rumus apa yang kita pakai, kita tinggal substitusikan aja nilai-nilainya ke dalam rumus ini. Menjadi Y min 5 sama dengan min 2 per 3 dikali X min 3. Y min 5 sama dengan min 2 per 3 dikali X plus 3. Lalu, kita kalikan 3. Kita kali 3 semua ruasnya untuk menghilangkan bentuk pecahan.
menjadi 3 dikali Y min 5 sama dengan min 2 dikali X plus 3. Menjadi 3Y min 5 sama dengan min 2X min 6. Nah, kita tinggal pindah ruas nih. Yang kanan kita pindah ruas ke kiri menjadi 2X plus 3Y min 5 plus 6 sama dengan 0. Min 5 plus 6 ini menjadi min 9 ya, berarti jawabannya 2X plus 3Y min 9 sama dengan 0. Itu adalah persamaan garis yang ada pada soal ini. Oke, selanjutnya nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah grafik nih. Bisa kita lihat yang ditanyakan adalah persamaan garis M. Dari grafik ini kita bisa lihat ya titik potongnya. Di sini ada 4,0. Dan yang di sini titik potongnya min 3. Oh, sorry. 0, min 3. 0, min 3 ya, karena ini sumbu Y. 0, min 3. Nah, dari titik potong yang telah kita ketahui dari grafik tersebut, kita menggunakan rumus persamaan garis Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi, kunci dari mencari persamaan garis ini adalah kita harus tahu dulu nih, ada apa aja nilai yang kita ketahui dari soal tersebut. Kalau misalkan diketahuinya satu titik dan satu gradien, itu berarti pakai rumus yang Y min Y1 per M dikali X min X1. Sedangkan, kalau misalkan gradiennya nggak diketahui, tapi kita bisa tapi yang diketahui adalah 2 titik potong, berarti kita bisa pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, dari rumus ini kita tinggal masukin aja nih ya, semua nilai titik potongnya ke dalam rumus ini. Anggap aja yang ini itu 1, yang ini itu 2. Oke, menjadi Y min 0 per min 3 min 0 sama dengan X min 4 per 0 min 4. Lalu Y per min 3 sama dengan X min 4 per min 4. Dari sini bisa kita kali silang. Menjadi min 4Y sama dengan min 3 dikali X min 4. Min 4Y sama dengan min 3X plus 12. Lalu kita pindah ruas ya ke arah kiri. Menjadi 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. Min 4 plus 3Y, min 4 plus 3X min 12 sama dengan 0. Nah, ternyata yang mau kita cari itu bentuknya yang Y-nya positif. Berarti tinggal kita ubah aja tanda-tandanya semuanya, tanda bacanya. Menjadi 4Y min 3X plus 12 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis lurus dari soal grafik yang tadi kita lihat. Oke, selanjutnya, nomor 7. Di antara persamaan garis berikut, ada yang 1, 2Y sama dengan 8X plus 20, 6Y sama dengan 12X plus 18, 3Y sama dengan 12X plus 15, dan 3Y sama dengan min 6X plus 15, yang grafiknya saling sejajar. Kalau misalkan dia sejajar, berarti M-nya sama. M-nya harus sama ya. Ya, kita tulis aja M-nya sama dengan ini M1 sama dengan M2 lah ya. Kita tulis itu aja. Dia harus sama nih. Harus sama. Nah, oleh karena itu kita harus cari semua gradiennya dari persamaan-persamaan ini. Caranya tinggal kita lihat aja nih. Kita jadikan menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C, lalu kita lihat koefisien dari X-nya. Nah, ini persamaan garis yang pertama. 2Y sama dengan 8X plus 20. M-nya yaitu tinggal kita bagi aja koefisien X dibagi koefisien Y. 8/2 sama dengan 4.
Lalu yang persamaan garis kedua, kita bagi juga 12 dibagi 6 sama dengan 2. Yang ketiga, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dan yang keempat, 6 dibagi 3 sama, di sini min 6 ya, ini harusnya ada negatifnya. Min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Nah, dari nilai-nilai ini, yang sama itu yang persamaan garis 1 dan persamaan garis yang 3. Maka dari itu jawabannya yang B. Karena mereka sejajar karena memiliki gradien yang sama ya. Oke. Selanjutnya. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0 dan melalui titik min 2,5 adalah, oke, karena ini sejajar, kita akan mencari gradien dari garis ini terlebih dahulu. Kita cari gradiennya dengan cara mengubahnya menjadi bentuk y plus mx plus c. Nah, di sini 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Karena kita ingin mencari y sama dengan, berarti 2x plus 6-nya kita pindah ruaskan ke arah kanan menjadi 3y sama dengan min 2x plus 6. Nah, kita bagi semuanya menjadi, kita bagi 3 ya, supaya y-nya ini nilainya 1. Menjadi y sama dengan min 2/3 x min 2. Dari sini kita bisa tahu kalau misalkan gradiennya itu min 2/3. Karena ini sejajar, kita bisa langsung memakai gradien ini untuk membentuk persamaan garis lurus yang baru. Oleh karena itu, sebentar. Karena diketahui gradien dan titik potong, kita pakai rumus yang y min y1 sama dengan m2 dikali x min x1. Tinggal kita substitusikan aja nilai-nilai yang sudah diketahui ya. Ini nilai yang diketahuinya. Kita substitusikan aja ke rumus ini menjadi y min 5 sama dengan min 2/3 dikali x min 2. Y min 5 sama dengan min 2/3 dikali x plus 2. Nah, kita kali semua ruasnya. Kita kali 3. Untuk menghilangkan pecahan menjadi 3 dikali y min 5 sama dengan min 2 dikali x plus 2. 3y min 15 sama dengan min 2x min 4. 2x plus 3y min 15 plus 4 sama dengan 0. Nah, lalu hasilnya adalah 2x plus 3y min 11 sama dengan 0. Ini persamaan garis lurus dari pertanyaan soal nomor ini. Oke. Dan ini mungkin soal yang terakhir yang kita bahas hari ini. Oke. Pertanyaannya, persamaan garis lurus yang melalui titik A, min 2, min 3, dan dia tegak lurus. Tegak lurus terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan 2/3 X plus 9. Nah, dari persamaan garis ini, kita bisa mencari tahu nih, gradien garis ininya itu M-nya, M1 sama dengan 2/3. Dari mana taunya? Karena garisnya sudah berbentuk Y sama dengan MX plus Y, kita tinggal lihat saja koefisien dari si X, yaitu 2/3. Nah, karena dia tegak lurus, berarti M1 tidak sama dengan M2 ya. Dia nggak sama nih. Tidak sama dengan M2. Karena tegak lurus. Oleh karena itu, kita harus mencari nilai M2-nya dengan cara ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Lalu M1-nya diketahui 2/3 dikali M2 sama dengan min 1. M2-nya min 1 per 2/3. Maka M2-nya sama dengan min 3/2. Nah, karena kita sudah tahu nih, kita sudah mengetahui gradien dari M2, dan kita juga tahu titik potongnya, maka rumus yang kita pakai, kalau misalnya kita tahu gradien dan titik adalah Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. Kita substitusikan langsung ke rumus ini, dua nilai ini, menjadi Y min 3 sama dengan min 3/2 dikali X min 2.
menjadi Y plus 3 sama dengan min 3 per 2 dikali X plus 2. Nah, kita kalikan 2 untuk menghilangkan pecahan, kita kali 2 semua ruasnya. 2 dikali Y plus 3 sama dengan min 3 dikali X plus 2. 2Y plus 6 sama dengan min 3X min 6. 2Y tambah 3X plus 6 plus 6 sama dengan 0. Yaitu menjadi 2Y plus 3X plus 12 sama dengan 0. Dan hasilnya 3X plus 2Y plus 12 sama dengan 0. Ini persamaan garis lurusnya. Oke, latihan soal untuk hari ini cukup segitu aja, udah selesai. Pokoknya intinya, biasanya di persamaan garis lurus ini, soal-soalnya adalah mencari persamaan garis lurus dari bentuk grafik bisa. Kalau misalkan dia soalnya dalam bentuk grafik, kita harus cari tahu dulu nih titik potong yang ada pada grafik tersebut. Setelah kita mengetahui titik potongnya, kita bisa cari nilai gradiennya. Nah, kalau misalkan soalnya itu yang diketahui gradien dan titik potong, itu rumusnya pakai Y min Y1 sama dengan MX min X1. Sedangkan kalau misalkan yang diketahui dua titik potong tanpa adanya gradien, kita bisa langsung cari pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita disuruh untuk mencari gradien, itu dia pakai rumus Y1 min Y2 per X1 min X2. Intinya adalah selisih nilai Y dibagi selisih nilai X. Oke, mungkin segitu aja latihan soal kita pada ini dan pembahasannya. Aku cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.